Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Dunyadin. Saya mahasiswa UT Jakarta eh, yang sedang menjalankan program studi S1 Statistika di UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua program Java yang saya buat untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Kedua program ini menggunakan dua algoritma yang berbeda, yaitu merge sort dan counting sort. Saya akan membahas mulai dari cara kerja algoritma, penjelasan kode program, hingga analisis kinerja dari masing-masing metode. Oke, mari kita mulai dari algoritma yang pertama, yaitu merge sort. Sederhananya, pecah, urutkan, dan gabungkan kembali. Langkah kerjanya seperti ini. Pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil sampai hanya tersisa satu elemen. Kedua, bagian-bagian kecil itu kemudian digabung kembali dengan urutan yang benar. Dalam hal ini, dari yang terbesar ke yang terkecil. Mari kita lihat contoh kodenya. Dalam program saya terdapat data array seperti berikut. Kemudian saya memanggil fungsi merge sort. Fungsi ini akan memecah array menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Di dalam fungsi merge sort, prosesnya bersifat rekursif, artinya fungsi memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan kedua bagian tersebut, hingga akhirnya tinggal satu elemen saja di setiap bagian. Nah, setelah semua bagian kecil sudah terbentuk, proses penggabungan dilakukan oleh fungsi merge. Inilah bagian inti dari merge sort. Pada fungsi merge, terdapat perbandingan antara dua elemen dari subarray, kiri dan kanan. Untuk memastikan hasil pengurutan menurun atau descending, saya menggunakan tanda perbandingan lebih besar sama dengan, seperti berikut. Dengan logika ini, elemen yang lebih besar akan dimasukkan lebih dulu ke dalam array hasil. Jadi, hasil akhirnya bukan dari kecil ke besar, tetapi dari besar ke kecil. Sebagai contoh, jika data awalnya adalah 34, 7, 23, 32, 5, 62, 23, dan 7, maka setelah proses merge sort selesai, hasilnya menjadi 62, 34, 32, 23, 23, 7, 7, dan 5. Cukup rapi bukan? Sekarang mari kita bahas analisis kinerja merge sort. Poin pertama, waktu eksekusi atau time complexity untuk merge sort adalah O(n log n). Artinya, waktu yang dibutuhkan akan bertambah secara logaritmik terhadap jumlah data. Poin kedua, kebutuhan memori atau space complexity adalah O(n). Karena saat proses penggabungan, algoritma membuat array tambahan. Poin ketiga, merge sort juga termasuk algoritma yang stabil, karena elemen dengan nilai sama tetap mempertahankan urutan awalnya. Kelebihan merge sort adalah hasil konsisten dan efisien, bahkan untuk data besar. Namun, kekurangannya, algoritma ini memerlukan memori tambahan, sehingga sedikit lebih berat untuk dataset yang sangat besar. Counting sort tidak melakukan perbandingan antar elemen, tetapi counting sort bekerja dengan cara menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Karena itu, algoritma ini biasanya digunakan untuk data bertipe integer dengan rentang nilai yang terbatas. Mari kita lihat contoh programnya. Saya menggunakan array berikut. Lalu saya panggil fungsi counting sort. Fungsi ini akan menghasilkan urutan data dari terbesar ke terkecil, yaitu
10, 10, 7, 5, 5, 3, 3, dan 2. Tapi bagaimana cara kerjanya? Oke, pertama program mencari nilai maksimum dalam array, misalnya max sama dengan 10. Kemudian setiap nilai akan diubah menjadi nilai baru, T sama dengan max min nilai. Transformasi ini membuat proses ascending sort pada T sama dengan descending sort pada nilai aslinya. Trik ini sangat berguna agar kita tetap bisa menggunakan counting sort biasa, tapi hasil akhirnya menurun. Selanjutnya, program menghitung berapa kali setiap nilai T muncul dan menyimpannya dalam array count. Lalu dilakukan proses akumulasi count, sehingga kita tahu posisi setiap elemen di hasil akhir. Tahap akhirnya adalah menyusun elemen ke dalam array output dari kanan ke kiri. Untuk memastikan hasil stabil, artinya urutan data yang memiliki nilai sama tetap seperti posisi awalnya. Maka hasil akhirnya adalah data yang sudah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Dari segi analisis, counting sort memiliki keunggulan waktu yang luar biasa cepat. Kompleksitas waktunya adalah O N plus K, di mana N adalah jumlah data dan K adalah rentang nilai maksimum. Jika rentang nilainya kecil, counting sort bisa berjalan hampir linear jauh lebih cepat dibanding algoritma berbasis perbandingan seperti merge sort. Namun, counting sort juga punya keterbatasan. Kalau nilai maksimum sangat besar atau ada bilangan negatif yang belum ditangani, algoritma ini bisa boros memori dan tidak efisien. Kelebihan utamanya adalah stabilitas dan kecepatan pada data integer dengan rentang nilai kecil. Sedangkan kelemahannya, algoritma ini tidak cocok untuk data besar dengan nilai yang terlalu bervariasi. Aspek terdapat prinsip kerja, kompleksitas waktu, stabilitas, dan kelebihan. Dari merge sort, divide and conquer. Kemudian kompleksitas waktunya O dalam kurung n log n. Untuk stabilitasnya, merge sort stabil. Dan kelebihan merge sort konsisten untuk data besar. Sedangkan untuk counting sort, prinsip kerjanya menghitung frekuensi. Untuk kompleksitas waktunya O dalam kurung N plus K. Untuk stabilitasnya sama, dia stabil juga dengan merge sort. Dan untuk kelebihannya sangat cepat untuk nilai kecil. Untuk kelemahan dari merge sort, butuh memori tambahan. Sedangkan untuk counting sort tidak efisien untuk nilai besar. Untuk jenis data cocok untuk merge sort bisa digunakan untuk data umum termasuk floating atau string. Sedangkan untuk counting sort, jenis data yang cocok adalah integer dengan rentang terbatas. Dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa jika kita mengurutkan data besar ke kompleks, gunakan merge sort. Tetapi, jika kita bekerja dengan data integer dalam rentang kecil, maka counting sort akan jauh lebih efisien. Keduanya dapat dimodifikasi untuk menghasilkan urutan descending dengan penyesuaian logika sederhana pada kode. Jadi itulah penjelasan lengkap mengenai dua algoritma pengurutan dalam bahasa Java, merge sort dan counting sort yang saya gunakan untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Keduanya memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi sama-sama penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman dalam analisis data. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Jangan lupa untuk mencoba menjalankan program ini di IDE masing-masing agar lebih memahami alur eksekusinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.